Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi pada channel Melisa Wahyu Hidayati. Nah, anak-anak hebatku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebatku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang anggota tubuh yang ada di dalam diri kita, yaitu tentang rangka pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yaitu yang pertama, nanti anak-anak akan mengetahui tentang rangka pada manusia. Yang kedua, nanti anak-anak akan mengetahui tentang persendian beserta kelainan. Nanti anak-anak akan belajar tentang otot dan juga tentang kelainan-kelainannya. Sekarang anak-anak akan menyimak pembelajaran dengan tujuan yang pertama. Kita masuk ke fungsi kerangka. Apa fungsi dari kerangka itu? Yang menegakkan dan memberi bentuk tubuh sesuai dengan contoh pada poin A. Adapun fungsi kerangka yang nomor 2 yaitu tempat melekatnya otot atau daging seperti pada contoh poin B. Kemudian yang ketiga, melindungi organ-organ vital. Contohnya ada otak, jantung, paru-paru. Dan fungsi kerangka yang keempat yaitu sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah pada sumsum tulang. Nah, di situ ada gambar tulang. Nah, di situ merupakan salah satu fungsi dari kerangka. Nah, adapun bagian-bagian dari kerangka itu dibagi menjadi 3 anak-anakku semuanya. Yang pertama yaitu bagian kepala. Kemudian yang kedua ada bagian badan, dan yang ketiga bagian anggota tubuh. Nah, sekarang kita belajar pada rangka tengkorak terlebih dahulu. Dimulai dari atas bagian sini, ini dinamakan dengan tulang ubun-ubun. Kemudian bawahnya bagian sini adalah tulang dahi. Nah, dilanjutkan bagian bawahnya sini adalah tulang hidung. Kemudian bawahnya lagi ada tulang rahang atas, bagian sini lanjut bawahnya tulang rahang bawah. Bagaimana anak-anak, tulang tengkorak sudah bisa dipahami ya? Yuk kita lanjutkan ke rangka badan. Nah, dalam rangka badan seperti yang ditunjuk pada nomor 1, di situ ada yang dinamakan dengan tulang selangka. Bagian depan sini ini dinamakan dengan tulang selangka. Lalu bagian belakangnya di situ ada tulang belikat. Dilanjutkan pada nomor yang ketiga ada tulang dada. Coba dipahami dulu. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan pada nomor 4. Di situ ada tulang rusuk. Kemudian yang kelima ada tulang belakang. Lanjut ke nomor 6 ada tulang panggul. Lanjut yang terakhir di nomor 7, di situ ada tulang ekor. Loh, manusia kok punya tulang ekor? Iya punya. Ekornya pada manusia itu tidak sepanjang ekor punyanya hewan. Jadi letaknya tulang ekor sesuai dengan di gambar itu. Oke, kita lanjutkan ke rangka anggota gerak. Nah, kita belajar ke anggota gerak yang atas dulu ya, yaitu pada bagian tangan. Nah, pada anggota gerak atas yaitu tangan dimulai dari tulang lengan atas. Di sini tulang lengan atas. Lalu bagian bawahnya di situ ada tulang lengan bawah. Pada tulang lengan bawah di sini dibagi menjadi 2, yaitu apabila lengan tangannya kita luruskan, ada ibu jari, lurusnya ibu jari, itu dinamakan dengan tulang pengumpil. Ingat, apabila lurus dengan ibu jari itu dinamakan dengan tulang pengumpil. Nah, jika sebelahnya tulang pengumpil itu dinamakan dengan tulang hasta. Lalu kita lanjutkan pada bawahnya yang sebelah sini, ini dinamakan dengan tulang pergelangan tangan, lalu ke tulang jari-jari tangan. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan pada gerak bawah. Nah, di situ ada tulang paha. Yuk kita lihat gambar pada tulang paha. Lalu bawahnya ada yang dinamakan tulang tempurung lutut. Nah, pasti sudah tidak asing lagi ya. Lalu bagian bawahnya lagi, di situ ada tulang kering. Nah, apabila anak sedang memegang kaki, coba dipegang kakinya, di bawahnya tempurung lutut itu ada yang kering dan keras. Nah, itu yang dinamakan dengan tulang kering. Lalu bagian belakang tulang kering itu dinamakan dengan tulang betis. Lalu bagian bawahnya ada yang dinamakan dengan tulang pergelangan kaki, lalu tulang telapak kaki, lalu tulang jari-jari kaki.
Nah, itu tadi rangka anggota gerak bawah. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita lanjutkan pada kelainan organ gerak pasif. Ingat, organ gerak pasif itu nama lainnya adalah tulang. Nah, yang pertama ada yang dinamakan dengan fraktura. Ingat, fraktura. Nah, fraktura ini nama lainnya adalah patah tulang. Jadi kelainan yang pertama itu adalah fraktura atau patah tulang. Nah, biasanya fraktura ini terjadi karena adanya kecelakaan. Oke, kita lanjutkan pada yang kedua, yaitu osteoporosis atau yang lebih dikenal dengan pengeroposan tulang. Nah, biasanya osteoporosis itu disebabkan karena kekurangan kalsium. Kita lanjutkan pada kelainan yang ketiga, ada fisura atau yang lebih dikenal dengan retak tulang. Jadi anak-anak jangan sampai salah ya, fraktura itu patah tulang. Kemudian kalau fisura itu retak tulang. Fraktura patah tulang, fisura retak tulang. Nah, fraktura sama fisura ini sama-sama terjadi biasanya dikarenakan oleh kecelakaan. Sedangkan osteoporosis itu bisa dilihat di gambarnya, itu ada pengeroposan pada tulangnya. Kita lanjutkan pada nomor 4, yaitu lordosis. Lordosis itu adalah tulang belakang melengkung ke depan. Nah, seperti pada gambar itu. Jadi anak-anak posisi duduk harus diperhatikan ya. Nah, kelainan yang kelima adalah skoliosis. Tulang belakang itu melengkung ke arah samping. Ingat, lordosis melengkungnya ke depan, skoliosis ke samping. Nah, jika ke belakang itu dinamakan dengan kifosis. Ingat, kifosis tulang belakang membengkok ke belakang. Lordosis ke depan, skoliosis S berarti samping, kifosis ke belakang. Nah, selain keenam kelainan tadi, ada juga yang dinamakan dengan polio. Nah, polio ini adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh virus polio. Nah, biasanya penderita itu mengalami tulang yang kian lama kian mengecil sehingga berujung pada kelumpuhan. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita kena polio ini. Nah, kelainan yang berikutnya itu ada rakitis. Nah, rakitis ini terjadi akibat kekurangan asupan vitamin D. Biasanya penderita itu mengalami kaki yang berbentuk menyerupai X atau O. Nah, bagaimana cara mencegah kelainan pada organ gerak? Yaitu yang pertama, anak-anak harus rutin berolahraga. Nah, yang kedua, perbanyak asupan kalsium. Ayo, apa tadi kalsium? Agar tidak terjadi osteoporosis. Yang ketiga, anak-anak harus mengkonsumsi vitamin D. Nah, yang keempat, penuhi kebutuhan protein. Yang kelima, jaga berat badan sehat agar tetap ideal. Dan yang keenam, hindari merokok ya. Nah, demikian tadi pembelajaran materi rangka pada manusia. Semoga bermanfaat. Tetap jaga semangatnya anak-anak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.